Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk di pertemuan kedua analisa pemodelan bisnis untuk prodi teknologi informasi. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas, nah di sini seharusnya slide ini ditampilkan di awal perkuliahan kita, identitas dari mata kuliah. Ya. Nama mata kuliah kita itu analisa pemodelan bisnis. Kemudian tujuannya memberikan pemahaman struktur dinamika organisasi yang bergerak di bidang bisnis, memahami masalah-masalah dalam mencapai target organisasi dan menemukan potensi untuk kemajuan organisasi bisnis. Kemudian yakin bahwa para customer, end user, dan developer mempunyai sebuah pemahaman yang benar mengenai organisasi bisnis yang nantinya dijalani, kemudian dapat menurunkan atau mendapatkan kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan bisnis itu sendiri. Nah, kapan pemodelan bisnis dibutuhkan? Ya, jadi kalau kita memulai bisnis atau kita punya bisnis itu apa perlu dipakaikan pemodelan bisnis? Nah, itu perlu kita analisa. Ya. Nah, jawabannya adalah yang pertama, jika kelompok kerja merupakan kelompok baru dalam organisasi. Artinya kalau kita baru akan memulai bisnis, maka sebaiknya kita analisa dulu melalui pemodelan bisnis. Ya. Tujuannya adalah agar nanti ketika kita menjalankan bisnis itu tidak lagi bingung menghadapinya. Ya. Kita sudah jelas pangsa pasar kita siapa, jenis produk yang kita tawarkan apa, ya, pengembangannya nanti bagaimana. Jadi itulah gunanya dianalisa melalui pemodelan bisnis. Yang kedua, jika organisasi mengalami re-engineering proses bisnis atau bermaksud menjalankan re-engineering proses bisnis. Maksudnya adalah, kalau dalam bisnis kita yang kita jalankan selama ini mengalami kemajuan dan kita ingin mengembangkan lebih luas lagi. Sebagai contoh, kalau selama ini bisnis yang kita jalankan masih konvensional, artinya kita punya tempat, terus kita melayani konsumen di tempat kita. Nah, kita ingin juga mengembangkannya untuk bisa menjangkau konsumen yang lebih luas dengan menerapkan aplikasi penjualan online. Nah, penerapan aplikasi penjualan online tadi itu disebut re-engineering. Nah, bagaimana penggunaan aplikasi tadi itu perlu dianalisa melalui pemodelan bisnis. Tujuannya supaya semua anggota kita di dalam organisasi bisnis kita itu dapat memahami dan menggunakannya. Yang ketiga, jika kita akan membangun perangkat lunak yang akan dipergunakan oleh porsi yang signifikan dari organisasi. Jadi kalau kita lihat ini keterangan ketiga ini masih terkait dengan yang kedua. Nah, kalau re-engineering itu mungkin terkait juga dengan peralatannya, ya, hardware-nya. Nah, kalau yang ketiga itu lebih penekanannya kepada software-nya. Kalau kita membangun programnya, program apa yang sesuai yang akan kita gunakan nanti. Nah, itu dimodelkan. Yang keempat, jika terdapat aliran kerja yang kompleks atau besar yang tidak didokumentasikan. Nah, perlu kita analisa melalui pemodelan bisnis. Mungkin saja dari aliran pekerjaan yang besar itu bisa kita simpelkan. Nah, itu bisa kita ketahui kalau kita menganalisanya melalui pemodelan. Sebagai contoh, selama ini kita punya bisnis, mampu melayani konsumen dari kota lain. Dia pesan lewat telepon, terus kita antarkan, kita charterkan umpamanya kendaraan, truk umpamanya, kita kirimkan barang ke sana.
Nah, mungkin pelayanan terhadap konsumen bisa dilayani dengan baik, tetapi cost yang kita keluarkan juga besar karena kita harus mencater 1 unit kendaraan. Nah, kalau kita lakukan pemodelan, bagaimana sih kita bisa mensimpelkan kegiatan seperti tadi? Ya, kita lakukan dulu di analisa dengan pemodelan bisnis. Ada nggak jasa kurir yang bisa kita manfaatkan untuk mengantarkan barang kita? Nah, contohnya kita bekerja sama dengan jasa kurir. Kalau di Riau itu Indah Travel, Indah Kargo, ya. Atau kalau lebih luas secara nasional, JNE umpamanya. Nah, itu perlu dianalisa itu melalui pemodelan. Nah, yang terakhir, kapan kita menggunakan analisa pemodelan bisnis itu? Kalau seandainya kita sendiri yang menjadi konsultan. Ya. Kita sebagai konsultan di bidang bisnis, terus ada orang lain yang ingin bertanya ke kita. Bagaimana sih dia bisa mendirikan bisnis, kemudian mengembangkan bisnis. Nah, untuk memudahkan kita menjelaskan kepada orang tersebut atau konsumen kita, maka kita gunakanlah pemodelan bisnis itu sendiri. Nah, keterangannya ini masih terkait dengan keterangan sebelumnya, alasan mengapa kita harus melakukan pemodelan bisnis. Ya, nanti itu bisa dibaca, ya, masih terkait dengan yang tadi. Terus pemodelan bisnis sebagai proses interaktif, ya, itu ada yang tertinggal hurufnya. Nah, pemodelan bisnis itu adalah suatu cara untuk proses interaktif. Jadi dari pemodelan itu kita bisa melakukan tanya jawab, ya. Dalam artian apakah bisnis yang kita jalankan itu nanti bisa berjalan dengan baik. Maka dipakaikan pemodelan bisnis itu. Nah, yang dicontohkan di sini adalah menggunakan UML. Mungkin kalian sudah mengenal istilah UML itu di dalam analisa perancangan sistem, ya. Kalau kita membangun sistem, kita bisa menggunakan UML. Di dalam bisnis pun kita bisa pakaikan pemodelan itu menggunakan UML. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan, yang pertama kita harus menetapkan bisnisnya apa, ya. Jadi kita buat pemodelannya. Kemudian kita buat diagram use case-nya. Nah, kalau di program tentu use case diagram programnya atau aplikasinya. Kemudian kita juga membuat activity diagram. Apa sih yang harus dilakukan oleh setiap bagian-bagian di dalam bisnis kita? Kemudian kita juga punya entitas-entitas bisnis. Nah, entitas ini contohnya ada pelanggan, ya. Ada supplier kalau kita mengambil barang yang akan kita jual dari distributor. Nah, itu disebut dengan entitas. Atau ada juga mitra. Contohnya kalau kita bekerja sama dengan jasa kurir, ya, atau dengan Gojek atau dengan Grab contohnya untuk pengantaran barang kita. Nah, itu masuk dia kategori entitas. Dan selanjutnya baru kita buat pemodelannya menggunakan use case. Kemudian juga kita tetapkan aktor-aktornya, siapa aja yang berhubungan dengan bisnis itu nantinya. Nah, begitu seterusnya sampai jadi use case diagramnya. Nah, lebih dalam nanti kita akan ada sesi pertemuannya mengenai UML untuk pemodelan bisnis ini. Nah, kalau tadi kita menanyakan kapan harus gunakan pemodelan bisnis, sebaliknya kita juga kapan kita tidak memerlukan analisa pemodelan bisnis. Jawabannya di sini yang pertama, jika kita telah memahami struktur, tujuan, dan visi serta stakeholder dari organisasi bisnis kita. Artinya kita memang sudah menguasai sekali terhadap bisnis kita itu sendiri. Nah, tentu itu nggak perlukan lagi pemodelan. Yang kedua, jika kita membangun perangkat lunak yang akan dipergunakan
hanya untuk bagian kecil dari organisasi dan tidak menimbulkan efek secara keseluruhan dari bisnis. Nah, ini juga boleh tidak pakai pemodelan. Tapi kalau kita akan bangun perangkat lunak atau program, tapi berpengaruh untuk semua aktivitas di bisnis kita, ya itu perlu pemodelan. Nah, yang ketiga, jika aliran kerja organisasi telah jelas dan didokumentasikan dengan baik. Atau dengan kata lain, sudah ada SOP kegiatan dari masing-masing personil di dalam organisasi bisnis kita. Sudah ada job desk masing-masing. Nah, itu nggak perlu lagi kita harus membuat analisa pemodelan bisnis. Nah, yang terakhir katanya di situ jika tidak ada waktu. Ya. Nah, ini mungkin alasan yang klise aja. Ya. Saking sibuknya begitu. Baik, apa sih bisnis yang bisa kita jalankan? Nah, di sini yang saya tekankan adalah bisnis digital. Jadi bisnis itu banyak. Ya. Kita punya kedai itu juga bisnis. Kita punya usaha juga bisnis. Ya. Tetapi bisnis yang akan saya contohkan di sini adalah bisnis di bidang digital. Tentu sesuai dengan bidang keahlian kita. Nah, apa aja bisnis digital itu? Yang pertama, blogging. Ya. Membuat blog. Ya. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang yang suka menulis ya, atau ngeblog. Kemudian bercerita di situ, ya bisa aja mengenai daerah, bisa aja mengenai budaya, atau bisa aja mengenai makanan. Nah, dia bercerita di blog dia itu. Nah, nanti di blognya itu sendiri akan dipasang ini iklan. Iklan itulah nanti yang merupakan sumber pendapatan dari blogger itu sendiri. Atau si bloggernya itu menulis mengenai suatu produk. Artinya dia menceritakan suatu produk atau suatu tempat wisata dan dibayar oleh tempat wisata itu sendiri. Nah, itu satu cara untuk mendapatkan pendapatan bagi si blogger. Berikut. Nah, paid rating. Ya. Paid rating itu adalah jenis bisnis online dengan cara mendapat bayaran honor dari menulis. Ya. Nah, misalnya di sini di media online. Kalau di Pekanbaru itu banyak sekali media online. Contoh Riau Pos, Tribun, ya, Riau Online, dan banyak lagi. Ya. Nah, di dalam media online itu sendiri ada space yang disediakan untuk orang-orang yang mau berkontribusi dalam penerbitan itu. Jadi dia menulis mengenai sesuatu, makalah, ya, nanti diterbitkan oleh media online tadi. Nah, si penulisnya tentu akan mendapatkan honor. Ya. Kemudian ada juga menulis buku. Ya. Nah, menulis buku ini bisa aja buku novel, buku cerita, atau buku ilmiah. Ya. Dia menulis buku, kemudian meletakkan buku itu di web dia sendiri umpamanya. Nah, kalau orang berminat dengan bukunya yang biasa disebut dengan e-book ya, atau buku elektronik, silahkan di-download tentunya dengan membayar. Ya. Nah, biasanya e-book ini lebih murah daripada kita membeli buku konvensional. Ya. Nah, ini cara-cara bagi orang melakukan bisnis dengan memanfaatkan keahliannya di bidang menulis. Ya. Oke, kembali di sini. Satu kali kita menulis buku itu kan bisa di-download berulang kali oleh orang lain. Setiap download kita menetapkan harga tertentu umpamanya. Artinya dari satu kali menulis itu akan mendapatkan penghasilan yang berulang kali. Nah, itu menariknya untuk menekuni bisnis ini. Ya. Oke, yang berikutnya afiliasi atau reseller.
Nah, di sini dicontohkan adanya aplikasi eBay atau ada aplikasi Amazon ya. Kalau kita belanja barang-barang tertentu, kita buka Amazon. Nah, mungkin kalau yang Indonesianya ada Bukalapak barangkali. Apapun yang kita inginkan, kita bisa cari di Bukalapak itu. Nah, Bukalapak itu sendiri dikatakan sebagai reseller. Ya. Oke, berikut. Buying atau selling domain. Nah, ini yang hobi jual beli domain. Jenis bisnis ini dikatakan bisnis jual beli domain adalah caranya dengan dia membeli domain ke provider, kemudian dia menjualnya kembali, ya tentunya ada selisih harga di situ. Jadi kalau ada orang butuh domain, maka dia bisa dapatkan dari dia, sementara dia sendiri juga beli dari provider. Selisih harga itulah yang menjadi keuntungan bagi pelaku bisnis ini. Oke, berikut selling foto. Ya. Nah, ada lagi bisnis berikut itu namanya menjual foto. Nah, ini bisnis ditekuni bagi mereka yang suka fotografi ya. Foto keindahan alam umpamanya atau foto mengenai jenis binatang tertentu yang mungkin langka barangkali. Ya, atau contohnya kupu-kupu, kan banyak sekali jenisnya. Nah, itu mereka dapatkan foto itu dan foto itu dijual. Jadi kalau ada orang ingin mendapatkan foto itu dengan cara download, ya bayar. Tapi kalau dia tidak bayar, ya foto itu biasanya ada watermark-nya. Ya, jadi di situ ada tulisan dari si pemilik foto. Tapi kalau sudah dia bayar, watermark-nya nanti akan dilepas. Nah, ini bisnis foto seperti ini banyak juga kita lihat contoh foto-foto rumah-rumah. Ya. Banyak ditampilkan foto rumah-rumah yang bagus. Mungkin rumahnya tidak besar, tapi tampilan rumahnya bagus. Nah, itu rumah yang dibuat oleh arsitek. Nah, kita ingin mencontoh, kalau kita ingin rumah mencontoh dari foto tersebut. Cuman begitu kita download, ya fotonya masih harus kita download berbayar seperti itu. Nah, itu selling foto namanya. Dan bahkan dia bisa memberikan fotonya lebih lengkap, lebih luas. Ya. Nah, setelah kita lakukan pembayaran. Tapi kalau nggak dibayar, mungkin yang bisa di-download 1 atau 2 foto saja seperti itu. Nah, itu akan sangat bermanfaat sekali dibandingkan yang membutuhkan tadi harus minta dibuatkan gambarnya langsung dari arsitek, nah itu tentu akan lebih mahal. Ya. Oke, berikutnya. Bisnis yang bisa ditekuni di bidang digital itu adalah support and service. Ya. Jenis bisnis ini adalah bisnis online bagi webmaster, yaitu jasa membuat web atau blog, atau menawarkan jasa SEO blog. Nah, apa itu SEO? SEO itu singkatan dari Search Engine Optimizing, ya, yaitu satu cara menaikkan rating dari web yang kita miliki. Ya, jadi kalau kita ingin punya web dan kita ingin web kita itu populer, mudah dicari orang, nah satu cara adalah kita harus gunakan jasa SEO supaya mengangkat web kita itu selalu berada di urutan paling atas di search engine, atau kalau kita buka dengan Google umpamanya. Nah, selalu dia muncul pertama kali seperti itu. Nah, untuk bisa muncul pertama kali itu digunakan jasa SEO. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh SEO sehingga web kita itu bisa muncul paling atas? Secara logikanya begini. Web yang sering diakses itu dia akan menaikkan rating dia. Ya. Jadi kalau semakin sering dikunjungi orang, maka dia akan naik ratingnya sehingga dia akan berada di urutan awal. Begitu dilakukan pencarian di search engine. Nah, SEO
gunanya, kerjanya adalah untuk mengangkat rating tadi. Nah, ini jasa yang ditawarkan oleh SEO. Sebagai contoh umpamanya, kalau kita punya di Pekanbaru kita punya restoran, ya. Terus kita punya web, tujuan web kita adalah ingin memperkenalkan restoran kita kepada konsumen. Tetapi begitu dikunjungi orang, web kita dicari di search engine, nggak ketemu, ternyata berada di paling paling bawah gitu. Nah, itu artinya web tidak berpengaruh banyak terhadap peningkatan jumlah konsumen. Karena dicari pun di dalam internet atau di search engine itu paling bawah. Jadi sudah sekian page baru dia ketemu gitu. Nah, supaya gampang dia dicari, ya gunakan jasa SEO. Gitu. Sehingga begitu diketikkan nama web tadi, dia langsung dapat. Itu maksudnya. Berikut YouTube, ya, atau dikenal juga dengan YouTuber. Nah, ini bisnis yang banyak ditekuni oleh anak muda sekarang, ya. Baik kalangan mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga, maupun kalangan artis pun sudah beralih ke sini dia sekarang. Nah, bisnis ini adalah dia menampilkan video, mungkin mengenai aktivitas dia, mungkin mengenai hobi dia, dan itu ditampilkan di channel YouTube. Nah, tentu akan dikunjungi oleh orang nanti yang suka dengan hobi yang dia jalani. Nah, YouTuber dunia yang terkenal itu adalah namanya PDD, ya. Dari Jerman dia, nama aslinya Felix Arvid Rukjaberg, ya, namanya aslinya. Agak susah juga nyebutnya. Dia memiliki 107 juta subscribe atau pelanggan, ya. Dan penghasilannya setahun 15,3 juta atau setara dengan 218 miliar per tahun. Ya. Nah, ini makanya menjadi sangat diminati sekali oleh kalangan muda sekarang ini. Oke, berikutnya gamer. Ya. Jadi menjadi pemain game itu bukan hanya mendapatkan keuntungan dari permainan itu sendiri, tapi juga dia bisa mendapatkan penghasilan dengan membuat streaming game itu sendiri. Ya. Mungkin ditampilkan di web atau mungkin ditampilkan di channel YouTube-nya. Nah, salah satu dari gamer itu yang terkenal adalah Ninja, di mana beberapa waktu yang lalu dia sempat mengalahkan PDD. Jadi penghasilannya mengalahkan PDD. Nah, ini bentuk bisnis-bisnis digital yang lagi tren saat ini. Kemudian ada namanya dropship. Nah, dropship itu sama dengan bisnis online juga, ya. Cuman di sini pelaku bisnisnya tidak perlu memikirkan gudang, tidak perlu menstokkan barang, bahkan tidak perlu memikirkan bagaimana mengirim barang itu sendiri. Dia hanya memikirkan siapa pembeli. Ya. Jadi tugasnya mencari pembeli saja. Nah, begitu ada pembeli, maka produsenlah nanti yang akan mengirim barang ke pembeli. Sedangkan pembeli membayar kepada si pelaku dropship. Jadi dia mencarikan pembeli, kemudian pembeli membayar ke dia. Nah, barulah pelaku dropship ini nanti yang membayar kepada produsen. Berapa sih harga barang itu sebenarnya? Jadi harga produsen, selisih harga produsen dengan harga si pembeli, itulah yang menjadi keuntungan bagi dropship. Nah, bentuk dari dropship ini bisa juga dalam bentuk bisnis COD itu. Ya. Kita pesan barang kepada orang lain, tetapi yang kita bayar kepada yang mengantarkan. Maka pelaku ini disebut juga dengan dropship. Ya.
Oke, berikut. Membuat aplikasi mobile. Nah, ini lebih kepada keahlian kita di bidang IT. Dikatakan di sini saat ini jumlah pengguna mobile di Indonesia itu mencapai 350 juta jiwa. Sementara kalau penduduk Indonesia itu terakhir itu 265 juta. Tetapi pengguna mobilenya 350 juta. Ya. Artinya ada kemungkinan satu orang memiliki lebih dari satu smartphone. Nah, ini menjadi peluang untuk membuat aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile itu salah satu contohnya yang startup itu Gojek. Jadi orang kalau mau pesan ojek nggak perlu lagi pergi ke simpang jalan, tapi cukup melalui aplikasi. Nah, itu juga masuk kategori bisnis aplikasi mobile. Kemudian ada lagi aplikasi-aplikasi yang lain ya, menggunakan AdMob. Jadi kalau ada aplikasi menggunakan AdSense dan ini menggunakan AdMob. Nah, itu untuk aplikasi-aplikasi mobile. Kemudian ada lagi menjadi Instagram, ya, Instagram influence atau mendapatkan manfaat dari pengaruh Instagram. Jika kita memiliki follower yang banyak di Instagram kita, maka begitu kita membuat status, dari seluruh follower kita tentu akan mengetahui apa status yang kita miliki. Semakin banyak follower kita, semakin banyaklah orang tahu apa status kita saat itu. Oleh pelaku bisnis, ini dilihat sebagai peluang. Ya. Seandainya iklan dari bisnis dia ditempatkan di Instagram tersebut, berarti akan banyaklah yang tahu terhadap iklan tersebut. Kadangkala pelaku bisnis dia nggak tahu, dia nggak punya Instagram itu. Maka dia numpang ke kita yang kebetulan memang punya Instagram dengan follower yang banyak. Nah, dia menumpang dengan kita itu tentunya bayar. Nah, ini yang dikatakan dengan endorse. Ya. Jadi, Instagram itu sendiri pun bisa dimanfaatkan jadi bisnis. Maka tentunya kita harus pandai bermitra dengan pelaku bisnis. Tawarkanlah Instagram kita kepada pelaku bisnis yang lain. Contoh ada tempat wisata umpamanya. Sampaikan ke mereka, saya punya Instagram, mau nggak saya promosikan melalui Instagram saya? Tentu ada bayarannya, gitu. Atau beberapa objek bisnis yang lain. Nah, apa keuntungan kita dengan bisnis digital? Yang pertama, dengan bisnis digital itu pilihannya beragam. Ya. Pilihan beragam ini bisa kita tinjau dari beberapa sisi. Dari sisi produk yang kita tawarkan itu bisa bermacam-macam. Kita bisa jual sepatu, bisa jual baju, ya. Jadi tidak mesti sepatu top. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan di toko-toko, kalau dia jual sepatu ya sepatu aja dia jual. Kalau dia jual baju, baju aja. Tapi kalau dengan bisnis digital, kita bisa campur-campur semua apa yang dibutuhkan konsumen, kita bisa adakan. Nah, ini pilihannya beragam. Kemudian yang dimaksud dengan pilihan beragam itu, kita bisa menggunakan banyak plafon yang bisa kita gunakan. Contohnya yang paling sederhana menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook, apalagi menggunakan Instagram. Atau kita bangun sendiri aplikasi penjualan itu sendiri. Ya. Nah, kalau yang sudah menekuni serius itu dia membangun aplikasinya sendiri. Sebagai contoh, Bukalapak atau Traveloka. Kemudian jangkauan pasar yang luas. Artinya pelanggan kita itu
tidak lagi hanya sebatas di lingkungan kita saja, tetapi sudah meluas ya, selagi orang masih pakai internet di sana. Jadi ya seluruh belahan dunia barangkali itu. Nah, kalau yang kita tawarkan menarik ya tidak tertutup kemungkinan orang dari daerah lain, negara lain mungkin juga akan pesan ke kita. Berikutnya, bertujuan jangka panjang. Nah, bisnis digital ini dikatakan suatu bisnis yang jangka panjang. Karena ke depannya memang kita tidak akan lepas dari teknologi itu. Seluruh orang pakai smartphone, seluruh orang sudah terbiasa menggunakan internet. Nah, itu yang dikatakan dengan IoT, apa-apa internet. Kayaknya dikatakan Internet of Things. Ya. Jadi dikatakan bisnis digital ini bisa berguna untuk jangka panjang. Tapi kalau kita pakai tempat bisnis, umpamanya kita sewa tempat, habis kontrakannya, ya mungkin boleh jadi kalau kita nggak dapat tempat pengganti, ya tutup. Gitu. Keempat, memberi kenyamanan pada pelanggan. Walau kita tahu kadangkala kita belanja secara online itu ada juga kecewanya. Barang yang kita terima tidak sesuai dengan gambar waktu mereka menawarkan. Ya. Nah, itu berarti kan nggak nyaman kita sebagai pelanggan. Ya. Akibatnya ke depan kita nggak mau lagi belanja ke situ gitu. Artinya si pelaku bisnisnya lah yang menutup peluang dirinya dipercaya oleh orang lain. Ya. Sekali orang kecewa maka orang akan malas untuk berbelanja lagi di situ. Tapi dikatakan di sini keuntungan bisnis digital itu memberi kenyamanan pada pelanggan. Nah, ini bisa saya contohkan. Contoh Traveloka umpamanya. Kita beli tiket pesawat melalui Traveloka. Ya. Begitu kita pesan, beberapa menit kemudian itu akan datang nomor booking tiketnya. Kita nggak perlu pergi ke biro travel untuk membeli tiket itu, kita nggak perlu keluar biaya untuk pergi ke biro travel. Jadi sangat mudah sekali. Ya. Bayangkan kalau suatu kali aja Traveloka mengecewakan kita. Begitu kita pesan tiket, dia kirimkan nomor booking tiketnya. Begitu kita berangkat di bandara, ternyata nomor tiket kita palsu. Nah, berarti kita nggak akan percaya lagi ke situ. Tak akan mungkin mereka mau merusak nama mereka sendiri hanya dengan nilai tiket yang kita beli. Gitu. Ya. Pasti mereka memikirkan itu. Maka mereka memberikan kepastian ke kita, kenyamanan ke kita. Nah, itu dia keuntungan dengan bisnis digital. Kemudian potensi penghasilan tanpa batas. Ya. Kenapa potensi penghasilan tanpa batas? Karena jangkauan pangsa pasarnya sangat luas. Kemudian selagi kita mampu memproduksi apa yang akan kita jual, ya, potensinya itu tanpa batas. Nah, itu dia keuntungan menggunakan bisnis secara digital. Ya. Oke, nah itu dia presentasi kita. Selanjutnya kita bisa diskusi melalui Vicon nantinya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.